Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya di atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi para murid memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepada Aku. Sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya di atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Bacaan Injil yang kita dengar sangat pendek dan mudah kita pahami, sekaligus dapat kita praktekkan dalam cara-cara yang sederhana dalam hidup kita. Ketika saya membaca ini, yang saya renungkan adalah soal kata menghalang-halangi. Kisahnya tadi memang ada orang yang mencari Yesus, menemukan Yesus lalu memintakan berkat anak-anaknya, atau juga bisa jadi anak-anak datang kepada Yesus tapi dihalang-halangi oleh murid-murid Yesus. Bisa jadi tafsirannya macam-macam, permenungannya juga macam-macam. Tapi menarik kita renungkan pada bagian itu untuk saya hari ini, yakni bahwa anak-anak ini dihalang-halangi untuk ketemu Yesus. Saya membayangkan kalau mingguan anak-anak kita itu kan banyak, ratusan, minta berkat batuk itulah. Kalau dihalang-halangi oleh misalnya loh ya, prodiakon, misalnya petugas liturgi, apa yang akan terjadi? Anak-anak nanti kemudian nangis. Bahkan ada yang tidak mendapatkan berkat batuk pada waktu itu, belum dapat, lalu mencari menunggu romo di pastoran sana. Kalau orang pikir ya minta berkat batuk, anaknya ada enggak nih? Biasa ikut misa pagi di sini. Nah, itu artinya apa? Artinya kalau ada orang yang belum, anak-anak itu menerima berkat batuk, belum lego. Apalagi kalau dihalang-halangi. Itu gambaran kepada kita bahwa kerajaan Allah itu seperti anak-anak kecil ini, tulus, sederhana, terbuka, tidak berprasangka buruk, dan lebih-lebih adalah percaya atas dan akan orang lain. Nah, Yesus menunjukkan bahwa gambaran kerajaan Allah seperti itu, karena memang yang dituju kerajaan Allah itu adalah mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Bukan orang yang kuat, bukan orang yang punya jabatan, bukan orang yang punya pengaruh, tetapi untuk mereka yang kecil, lemah. Anak kecil itu kan simbol lemah, rentan, tapi itu yang dituju oleh Tuhan untuk menunjukkan seperti itulah kerajaan surga. Maka kembali pada kata menghalang-halangi, bisa jadi dalam hidup menggereja kita menghalang-halangi siapapun yang ingin dekat dengan Yesus. Bukan hanya anak-anak kecil yang kita halang-halangi, tapi orang lain yang bisa jadi mau bertobat dihalang-halangi, yang bisa jadi mau kembali ke gereja dihalang-halangi, yang bisa jadi mau ambil bagian dalam pelayanan dihalang-halangi. Bisa jadi kita bagian dari para murid itu. Mengapa? Mbok menawa karena kita merasa lebih aktif, kita merasa lebih dekat dengan gereja gitu ya, katakanlah seperti itu. Nah, kalau itu terjadi, bertobat, kita baharui semangat hidup kita, justru ingin melibatkan banyak orang dan jangan sampai menghalang-halangi, lebih-lebih untuk mereka yang mau kembali ke gereja. Biasanya kalau ada orang yang lama tidak
kelihatan di gereja, lama tidak kumpul di lingkungan, mak bedunduk kumpul, kita akan mengatakan apa? Dengaren gitu kan. Kata-kata itu kan termasuk tidak mendukung tetapi melemahkan semangat untuk mereka yang kembali. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya.